Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ada Nabila Sophia, Hilya Nafisatul Qudsiyah, Sri Wahyuningsih, dan Ibtisama Ayu Sofyani. Kami akan membahas masalah bimbingan dan penyuluhan di sekolah sebagai suatu profesi. Yang pertama yaitu fungsi bimbingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan. Bimbingan memiliki peran penting di sekolah, di mana bimbingan dapat berdampak terhadap perkembangan peserta didik. Fungsi bimbingan terbagi menjadi 9. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan dan konseling membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya, dan dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi preventif. Fungsi preventif adalah fungsi yang berkaitan dengan upaya pembimbing dan konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik atau konseli. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Tekniknya adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok, dan karya wisata. Yang keempat, fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli atau peserta didik yang telah mengalami berbagai jenis masalah. Yang kelima, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli atau peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler dan jurusan atau program studi. Yang keenam, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi adalah fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, atau pembimbing untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang ketujuh, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kedelapan, fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas memberikan kemudahan kepada konseli atau peserta didik dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang kesembilan, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini untuk membantu konseli atau peserta didik supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Yang kedua, prinsip bimbingan. Prinsip-prinsip bimbingan. Prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar layanan atau bantuan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Prinsip ini berarti bimbingan diberikan kepada semua individu, baik itu yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, baik itu pria atau wanita, anak-anak maupun dewasa. Nah, pendekatan ini lebih bersifat preventif dan teknik yang digunakan lebih diutamakan teknik kelompok daripada individu. Yang kedua, bimbingan bersifat individualis. Prinsip ini berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah individu, meskipun layanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Nah, pada kenyataannya masih ada individu yang memiliki persepsi negatif tentang bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai salah satu cara untuk menekan aspirasi. Nah, padahal bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan positif terhadap diri sendiri, serta memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang.
Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama. Artinya, bimbingan itu tidak hanya tanggung jawab dan tugas satu orang, tetapi semua guru dan juga kepala sekolah. Mereka bergabung menjadi teamwork sehingga terlibat dalam proses bimbingan. Yang kelima, pengambil keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Nah, bimbingan diarahkan untuk membantu individu agar dapat menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Yang keenam, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting. Pemberian layanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat. Pada umumnya, bidang layanan bersifat multi aspek, meliputi aspek sosial, pribadi, pendidikan, dan juga pekerjaan. Yang ketiga, ruang lingkup bimbingan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup bimbingan. Ruang lingkup artinya batasan. Jadi, ruang lingkup bimbingan dapat diartikan sebagai batasan dari bimbingan. Ruang lingkup bimbingan ada 4. Yang pertama yaitu bidang bimbingan kehidupan pribadi. Bidang bimbingan kehidupan pribadi yaitu bidang layanan untuk membantu peserta didik memahami, menilai, dan mengembangkan potensi, kecakapan, bakat, minat, dan kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Yang kedua yaitu bidang bimbingan kehidupan sosial. Bidang bimbingan kehidupan sosial yaitu bidang layanan untuk membantu peserta didik memahami, menilai, dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif kepada teman sebaya, kepada keluarga, serta kepada masyarakat luas. Yang ketiga yaitu bidang bimbingan kemampuan belajar. Bidang bimbingan kemampuan belajar yaitu bidang layanan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajarnya dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Hal ini berkaitan dengan pemantapan sikap dan kebiasaan belajarnya, berkaitan dengan pemantapan sistem belajarnya, dan pemantapan materi. Yang terakhir yaitu bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir yaitu bidang pelayanan untuk membantu peserta didik memahami, menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Hal ini berkaitan dengan masa depan peserta didik yang berkaitan juga dengan masalah pendidikan yang semakin tinggi atau pendidikan di masa yang akan datang dan masalah pekerjaan. Yang terakhir yaitu ciri program bimbingan yang baik. Ciri program bimbingan yang baik. Yang dimaksudkan program bimbingan yang baik di sini adalah dalam penyusunan program bimbingan dan konseling harus mampu memenuhi desain dan cara implementasinya. Dan program bimbingan konseling yang baik harus memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, holistik. Holistik sendiri adalah program bimbingan konseling yang berorientasi pada upaya pengembangan seluruh aspek seperti bidang akademis, karir, dan pribadi sosial. Yang kedua, ada sistematik. Untuk menunjang perkembangan bimbingan konseling yang optimal, seluruh aktivitas layanan di lingkungan bimbingan harus tersusun dengan baik dan sistematis agar bimbingan dapat terlaksana dengan teratur dan runtut. Yang ketiga, seimbang. Seimbang di sini adalah aktivitas konselor harus terbagi rata antara sesi konseling, edukasi, konsultasi, kolaborasi, kepemimpinan agar semua aspek berkembang dan berjalan selaras. Yang keempat, proaktif. Artinya, konselor harus dapat mengantisipasi dan memperhatikan kemungkinan masalah yang timbul dan berpotensi mengganggu siswa di kemudian hari. Yang kelima, program bimbingan konseling harus terintegrasi dengan kurikulum di sekolah. Bimbingan konseling sendiri merupakan bagian dalam kurikulum sekolah, jadi harus selaras dengan tujuan sekolah. Dan yang terakhir adalah refleksi, merupakan cara mengetahui efektivitas sebuah bimbingan dan sejauh mana perkembangannya sehingga dapat melakukan evaluasi ke depannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.